Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke-27 menuju mushola Nurul Iman dalam rangka meraih pahala Lailatul Qadar dan meraih ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal wa ni'matin Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hijriah ini menjelang masuk Ramadan, setidaknya ada dua hal yang menjadi muhasabah kita, yang menjadi pikiran kita, yang menjadi perhatian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al mu'minina wal mu'minat jamaah salat Fardhu Isya dan salat sunnah tarawih salat Nurul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang berbahagia ini kita berada di malam ke-27 Ramadan 1444 Hijriah, satu malam yang diindikasikan sebagai Lailatul Qadar, dan 26 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berakhirnya Ramadan yang tinggal menghitung hari, walaupun di tahun ini hari raya Idul Fitri ada kemungkinan berbeda, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, karena perbedaan dalam tingkat ketinggian hilal, yang imkanul ru'yah dan hilal atau hisab hakiki, namun tidak mengurangi ibadah puasa kita, sekaligus juga di akhir Ramadan
1444 Hijriah ini menjelang akhir Ramadan, setidaknya ada dua hal yang menjadi muhasabah kita, yang menjadi pikiran kita, yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah kita evaluasi diri selama Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kepada kita sejak awal sampai hari ini, bahkan nanti sampai akhir Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita sampai akhir Ramadan tahun ini, maka seberapa besar, seberapa hebat, seberapa rajin, seberapa baik ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena walau bagaimanapun, kesempatan yang Allah berikan di Ramadan sebagai saat-saat yang penuh dengan kebaikan, saat-saat yang penuh dengan pahala, ibadah puasa kita, salat sunnah tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, infak sedekah kita, dan lain sebagainya. Apakah sudah betul-betul maksimal kita laksanakan? Walaupun ini menjadi muhasabah buat kita, artinya ada rasa khauf, kita khawatir ibadah yang kita lakukan ini masih jauh dari harapan yang kita inginkan untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Walaupun kita masih khauf, ibadah yang kita lakukan ini masih jauh dari harapan agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun juga menjadi khauf buat kita. Apakah ibadah yang kita lakukan di Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul akan menjadikan kita hamba-hamba yang saleh? Namun ketika kita mengevaluasi diri kita, walaupun ada rasa pesimis karena ada rasa khauf, tapi jangan meninggalkan optimis dalam ibadah kita. Artinya apa? Selama kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan aturan syariat, syarat rukun yang kita penuhi, salat sunnah tarawihnya pun demikian, baca Al-Quran yang kita baca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita yakin dan optimis Allah bakal terima ibadah-ibadah kita. Bahkan optimisme yang ada ini harus lebih besar dari rasa pesimisme kita sebagai hamba Allah. Walaupun kadar optimisme jangan sampai kelewatan. Karena kalau optimisme ibadah kita diterimanya kelewatan, khawatir kita nanti merasa lebih baik, kita merasa lebih soleh, kita merasa lebih ini dan itu daripada yang lain, sehingga mengecilkan orang lain. Optimisme yang kita bangun dalam diri kita adalah ketika kita melaksanakan ibadah, ada keyakinan kuat bahwa Allah menerima ibadah kita, maka yang ada dalam pikiran kita bahwa Allah itu maha baik. Kalau yang dipikirin dosa mulu, kesannya Allah itu jahat. Ini dosa, itu dosa, ini salah, itu ahli neraka, kesannya Allah itu jahat. Tapi ketika kita memikirkan dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah itu maha rahman, maha baik, maha pengampun dan lain sebagainya, maka dalam setiap tindak tanduk apa yang kita lakukan, maka terpikir oleh kita Allah itu maha baik dan baik segala-galanya. Dan prasangka hamba itu nanti juga bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, walaupun ada rasa khauf dalam ibadah yang kita lakukan, khawatir ibadah kita banyak rusaknya, tapi jangan tinggalkan roja, harapan besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti akan menerima amal ibadah kita. Di awal sudah saya sampaikan, kalau tujuan kita ibadah, dasarnya adalah taatillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah ketaatan kita itulah yang akan menjadikan ibadah kita bakal dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjelang akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, maka kita ungkapkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, adalah satu bulan yang ditunggu oleh orang-orang soleh. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri 6 bulan menjelang Ramadan, beliau sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci
Artinya apa? Artinya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Ketika kita sudah berada di dalamnya, maka ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pasti bakal pergi dan pasti akan datang lagi tahun yang akan datang. Masalahnya di tahun depan kita bakal ketemu lagi apakah dengan bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita masih tarawih bersama, tahun lalu kita masih buka puasa bersama, tahun lalu kita masih lebaran bersama. Tahun ini orang-orang yang dulu pernah bersama kita sudah tidak lagi bersama dengan kita karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau sekarang adalah Ramadan kita berada di dalamnya, kita nggak tahu, mungkin tahun depan kita lah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, handai tolan, sahabat kita yang tidak lagi bersama kita karena kita lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ungkapan rasa syukur inilah yang terus diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Kalau kita ungkapkan rasa syukur ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan, tambahkan nikmatnya kepada kita. Di akhir Ramadan nanti, jangan lupakan kita syukur, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah kasih kesempatan kita untuk bisa mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan dengan meminta sekaligus agar Allah panjangkan usia kita untuk bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.